Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Bobby tahu radio enggak? Radio yang apa? Iya, kayaknya sudah beda generasi deh, kayaknya nggak tahu. Ini aku bawa collab ini lagi ada guest dari radio gitu. Kerjaannya itu dulu dulu sih, sekarang sudah nggak. Tapi pingin tahu sih kayak gimana update-nya dengan sekarang gitu. Namanya itu penyiar. Oh, penyiar. Penyiar itu sama dengan penyair gak sih? Bukan, beda lah penyiar jauh lah itu. Penyair itu yang gimana? Penyair yang puisi lain. Penyiar, nggak tahu penyiar ada puisi nggak? Nanti kita tanya langsung aja deh. Gitu. Oke, jadi ini aku sama Mas Fendi ya. Di sini dari Makna Kata Podcast, bener kan ya? Makna Kata Podcast kan? Betul, Nah, oke. betul. Nah, mungkin bisa kenal-kenalan dulu. Pendengarku namanya Sobat Boci. Kalau Mas Fendi kan sahabat Makna kan ya. Terserah mau Betul. pilih mana dua-dua ya nggak apa-apa. Kenal dulu nih jadinya ya. Ya, Halo Sobat Boci, saya Fendi Rahman. Saya adalah seorang praktisi komunikasi dan juga podcaster. Kanal podcast saya Makna Kata Podcast dan senang banget hari ini bisa ngobrol sama Bobby dan Chris di podcast Boci. Gak nah. tahu nih, saya mau dikuliti apa hari ini. Yang jelas senang banget karena seru Oh, ya. senang tapi Saya juga, dikuliti. ya kenapa, Bob? Jangan bilang dikuliti itu ayam. Iya, jangan bilang dikuliti. Kalau dikuliti itu ayam soalnya. Kita nggak mengkuliti. Berarti Bobby suka makan kulit ayam ya kayaknya ya. Oh, katanya Chris sih nggak boleh karena lemaknya banyak. Gitu. Ya dikit aja nggak apa-apa, jangan sering-sering gitu. Tadi ya sudah aku ceritakan sedikit di awal ya Sobat Boci ya. Kita lebih banyak mau ngomong tentang radio dan dunia penyiaran sebenarnya. Nah, mungkin bisa di flashback sedikit lah ya. Kita cerita flashback dikit lah. Kenapa kok tiba-tiba masuk ke penyiaran lalu tiba-tiba kok jadi komunikasi sekarang, praktisi komunikasi gitu. Gimana ceritanya tuh langsung lompat ke sana? Oke, jadi kalau kita tarik ke belakang tahun 2006 bahkan sebelum itu gitu ya, Bobby, Chris. Jadi kalau sekarang ini kita lagi ngobrol dan atau Sobat Boci lagi denger, saya, Fendi lagi ngobrol sama Bobby dan Chris, saya dulu nggak kayak begini orangnya. Percaya atau enggak, saya tuh orangnya bukan malu, kan kebanyakan orang tuh malu ya ketika harus ngobrol dengan orang, ketika harus ngomong di depan banyak orang gitu. Kalau saya tuh levelnya udah di atas itu. Jadi saya tuh takut. Itu dari kecil. Saya ngalamin, saya takut ngomong di depan banyak orang. Bahkan kalau ingat ya zaman sekolah dulu, nggak tahu ya kalau zaman sekarang kayak gimana gitu. Tapi kalau di zaman sekolah dulu kan kita suka biasanya diminta untuk jawab pertanyaan bukan hanya di depan kelas bahkan, tapi kita disuruh berdiri di bangku kita sendiri untuk jawab pertanyaan dari guru. Ingat nggak sih, Chris, Oh iya, iya. Bobby? Ah, ah, ah. Nah, itu tuh saya takut, nggak berani gitu. Sampai akhirnya itu dari kecil nggak pede juga anaknya gitu. Sampai akhirnya lulus SMP, saya tuh ngerasa capek gitu jadi followers. Capek nggak sih, Bobby, Chris, ketika kita harus ngikutin apa kata orang terus gitu kan ya. Iya, iya, iya. Kekhawatiran saya ini ternyata disambut dengan kekhawatiran orang tua saya gitu. Jadi kebetulan bapak dan ibu saya tiba-tiba tuh ngomong gitu, Mas, ini ayah takut gitu. Kamu kan anak laki-laki, kalau nggak berani ngomong, kalau nggak berani berpendapat, mau jadi apa gitu. Sampai akhirnya SMA kelas 1 itu tahun 2005, ya kan? Tahun 2005, ayah saya menawarkan gitu. Saya menawarkan, mau nggak kalau kamu ikut kursus yang bisa meningkatkan kemampuan komunikasimu gitu. Zaman itu kan masih bingung ya gitu, ini kursus apa gitu, kursus MC apa segala macam tuh masih masih belum ke Benar, sana gitu, masih benar. belum ada keinginan ke sana gitu. Sampai akhirnya kebetulan saya suka musik, Chris dan juga Bobby. Jadi zaman itu kalau di tahun 2005 2006 pusat update musik terbaru itu kan radio. Hmm. Jadi saya tuh suka suka denger radio untuk update musik awalnya gitu, karena saya ngeband juga waktu ya zaman-zaman kita muda lah ya, zaman-zaman saya muda dulu gitu. Masih ABG, SMP, SMA tuh suka ngeband, suka nyanyi segala macam kan. Sampai akhirnya oh oke, radio. Awalnya sih ketertarikannya karena suka denger radio untuk mengupdate musik.
Ketika tawaran itu datang, akhirnya oh ya udah gitu. Kita cari kalau memang saya difasilitasi untuk itu, saya diminta untuk ikut sebuah kursus atau pelatihan gitu. Saya mau apa itu penyiar radio. Saya tiba-tiba jadi ingin masuk ke dalam radio itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai penyiar. Karena apa? Yang saya pikir awalnya adalah ketika saya ngomong di depan banyak orang, saya nggak pede kan. Tapi kalau di radio yang didengerin kan cuma suaranya aja. Hmm. Jadi ya udah gitu. Saya akan oke-oke aja gitu. Saya akan nggak jadi masalah lah buat saya gitu. Karena muka saya nggak kelihatan gitu. Kembali lagi ini saya ceritanya di tahun 2005 ya. Beda dengan radio yang di zaman sekarang gitu. Karena semuanya kan serba terlihat kalau sekarang kan Ah, gitu. Ya betul. udah, awalnya seperti itu. Akhirnya oke, didaftarin lah berondong SMA ini ya kan. Anak SMA ini 16 tahun waktu itu saya ingat sekali. Saya masuk sebuah lembaga kursus pelatihan penyiar radio dan komunikasi di Kota Malang waktu itu. Kemudian ikut training di sana. Hmm. Ikut training di sana sekitar 3 sampai 6 bulan. Disitulah mulai mengerti, mengerti bagaimana kita harus berani, kita harus pede, kita harus mampu berkomunikasi dengan banyak orang. Ternyata ya impact-nya besar banget gitu. Nah, ketika selesai mengikuti pelatihan itu, kursus itu, ya alhamdulillahnya ada tawaran masuk nih, Hmm. Chris, Bobby. Jadi ada satu radio waktu itu yang kebetulan berpartner dengan lembaga kursus ini gitu. Hmm. Dia perlu penyiar pagi yang tugasnya waktu itu adalah penyiar pagi itu tugasnya adalah membaca salam-salam dan segmennya untuk anak SMA. Jadi antar SMA Semalang Raya waktu itu. Jadi SMA 1 salam untuk SMA 5, SMA 3 kayak gitu-gitu. Oh ya ya. Itu gitu. Terus akhirnya si kepala sekolahnya dari lembaga pelatihan ini bilang gitu ke saya, Fendi mau nggak coba gitu. Ah bener bener mas saya bilang gitu. Ini saya beneran baru masih kinyis ya kalau kata orang Jawa ya masih Hmm. kinyis loh. Ini saya masih baru 3 minggu nih selesai pelatihannya nggak apa-apa coba aja gitu. Akhirnya Hmm. ya udah saya coba bawa lamaran tuh zaman itu tuh masih masih print out ya lamaran Ya ya. masih masukin ke amplop coklat segala Cocok. macem. Bener itu dikirimin lo ke radionya ketemuin ini gitu. Pokoknya kamu harus nemuin ini gitu. Ya udah, saya ingat banget tuh. Awal yang harus saya lakukan adalah saya ngirim sampling suara. Hmm. Jadi suara saya direkam membawakan 3 komponen siaran, jadi opening, content, dan closing. Kemudian dengan surat lamaran membawa ke radio itu, udah dibawa disampaikan. Sampai di sana saya nunggu sekitar 2 minggu dan ada tes lanjutan sampai akhirnya saya diterima waktu itu. Gitu sih awalnya. Oh, oke oke. Berarti dari itu ya. Apa dari support orang tua sebenarnya juga itu membantu Kekhawatiran sih menyeringai dan sebenarnya, Chris. kekhawatiran ya. Lebih tepatnya kekhawatiran gitu. Iya, Ha. gitu. Apa beda sama Chris? Chris dulu apa cerita nggak sih? Ya kamu udah terlanjur ya ngomong. Iya. Chris dulu itu kalau kalau nggak bisa malah dimarahin gitu. Oh gitu. Malah dibanding-bandingin gitu. Ya beda, setiap orang punya perjalanan beda-beda lah. Betul, betul, betul. Nah, jadi dari proses itu akhirnya melatih diri sebenarnya supaya lebih percaya diri dan lebih ngomong. Akhirnya carilah yang dalam tanda kutip yang itulah, yang aman lah dalam arti ya radio itu gitu. Karena tidak Betul. muncul gitu kan ya. Karena mukanya nggak muncul, orangnya nggak muncul gitu. Nah, lalu tadi, nah, terus Bobby mau bilang apa lagi? Oh ya, kenapa tiba-tiba jadi itu apa praktisi apa tuh komunikasi? Praktisi komunikasi. Kenapa akhirnya menjadi praktisi komunikasi? Karena menurut saya belakangan ini isu komunikasi itu semakin gede, semakin ngeri gitu. Hmm. Sadar nggak sih? Maksudnya Bobby, Chris sadar atau teman-teman semua gitu ya, Sobat Boci sadar nggak sih? Setiap kita buka sosial media, ada aja orang ribut. Oh ya ya, Yang ngebully lah, ya, yang ngolok-olok lah, komenan, uh, jari orang sekarang ngeri. iya betul betul setuju. Nah, sampai di situ akhirnya, oh oke deh, saya harus nih berbuat sesuatu gitu. Minimal untuk lingkungan di sekitar saya sendiri. Jadi kalau ditarik lagi ke belakang, sebenarnya setelah saya menjadi penyiar radio, itu banyak sekali opportunity yang datang, Chris, Bobby. Hmm, hmm, 1 tahun setelah itu, 2006, saya mendapatkan klien pertama saya, kepercayaan pertama saya untuk MC di sebuah hmm, acara yang cukup gede untuk ukuran pemula saat itu. Gitu. hmm.
Saya harus membawakan satu event awarding night sebuah produk Mhm. gede gitu ya, di luar kota pula. Waktu itu saya ingat banget untuk ukuran pemula yang harus nge-MC di Chandra Wilwadikta, Hmm. masih di Jawa Timur juga, tapi itu kan skupnya udah, dan itu event MC pertama saya, MC Oke. profesional pertama saya, yang langsung diminta sama klien gitu. Dan kliennya kebetulan pendengar radio saya dan pengiklan di Oh. radio saya waktu itu gitu. Awalnya itu 3 tahun setelah saya siaran, 4 tahun setelah saya siaran 2009, saya dipercaya sama tempat saya kursus tadi, lembaga kursus saya tadi untuk menjadi asisten fasilitator, Hmm. pengajar. Jadi saya mengasisteni pengajar-pengajar. Jadi kalau misalnya ada pengajar yang berhalangan atau tidak bisa hadir gitu, saya yang in charge mereka. Awalnya sih dari situ, 2009 saya mengerjakan itu, kemudian saya mengajar ekstrakurikuler juga di sebuah SMP waktu itu. Terus berlanjut ke kuliah segala macam, saya aktif nge-MC segala macamnya, sampai akhirnya dengan pengalaman yang saya punya, dengan jam terbang yang saya punya, akhirnya saya memberanikan diri untuk memposisikan diri saya sebagai seorang praktisi komunikasi seperti itu. Oke, jadi cerita tadi itu menarik sih, Bobi. Sebenarnya dari yang malu-malu, tidak berani berdiri di depan, apa di bangku, kalau di bangku, berdiri kok di Mm-mm. bangku? Bukan, maksudnya berdiri di tempatnya sendiri, maksudnya. Bukan di atasnya bangku, bukan. Oh ya, ya. Jadi mulai dari situ, akhirnya mulai suara, akhirnya pelan-pelan ke tatap muka juga kan. Karena kalau pengajar kan pasti tatap muka kan ya. Jadi, Oh iya. nah itu. Jadi Mm. mulai perjalanannya mulai sampai ke situ. Untuk jadi lebih semakin pede lagi dan sekarang punya concern, punya kepedulian dengan memperbaiki komunikasi sebenarnya. Yang khususnya sosial Betul. media. Gitu. Ceritanya luar biasa sekali sih. Dalam arti perjalanannya itu, ya mungkin kalau orang dengerin cerita hala paling cuma gini gitu. Tapi sebenarnya nggak segitunya itu. Perjuangannya pasti luar biasa. Nah, Iya, betul. biasanya kalau kita mau bicara tentang siaran sekarang, kita kembali ke Hmm, tentang siaran itu. Kan harus terus menyesuaikan diri kan ya. Harus terus beradaptasi kan. Karena betul. kadang siaran pagi, lalu waktu kita cerita sebelum ini, sebelum take ini, itu di siaran malam gitu. Dan Hmm, orangnya yang pendengar juga beda-beda gitu. Nah, hmm, hmm. tantangan terbesarnya untuk adaptasi itu apa? Kalau dari Mas Fendi? Tantangan terbesar untuk adaptasi sebetulnya secara global dulu ya, secara global sebagai seorang penyiar dan sebagai seorang orang yang aktif di dunia komunikasi, apapun itu, MC, Hmm. speaker, apapun itu adalah catch up dengan apa yang sedang terjadi sekarang, mengikuti perkembangan zaman. Hmm. Itu. Jadi saya ingat banget nih, dulu ada satu bos saya, gitu, station manager saya, yang juga Hmm. mentor saya. Ketika kami siaran dulu, anak-anaknya ini, penyiar-penyiar ini harus bersiaran gitu ya. Hmm. PR pertama yang harus dilakukan adalah dia harus baca koran dari awal sampai akhir setiap pagi. Ya, 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 betul, betul. Ada satu ya, kembali lagi ya, teknologi belum kayak sekarang, internet belum Betul. semasif sekarang. Jadi waktu itu yang paling mungkin untuk di reach out adalah koran gitu. Karena di radio kami waktu itu setiap pagi pasti ada 2 koran yang berlangganan yang datang gitu, yang agennya itu pasti datang gitu. Ya. Ada 2 koran besar gitu. Jadi ya udah gitu. Oke, sebelum siaran kita siaran jam 6. Berarti kamu datang jam 5. Baca dulu koran gitu. Harus Ada terus satu update gitu ya berarti ya. betul, betul. Dan ada satu kalimat yang saya ingat banget sampai sekarang dan saya pakai banget sampai sekarang gitu ya. Mungkin saya juga bisa berbagi ke teman-teman gitu. Mm-mm. Gini, ada bos saya tuh ngomong kayak gini, kalau lo mau jadi pinter itu gampang, nggak usah sekolah tinggi. Pinter ya, di Mm-mm. sini konteksnya pinter gitu. Gimana caranya? Lo beli koran, baca dari awal sampai akhir, pahami maksudnya, lo akan jadi pinter Mm-mm. gitu. Jadi jangan males, baca, 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 baca. Betul. Kalau lo nggak suka baca, nonton gitu. Mm-mm. Kalau nggak suka nonton, denger radio lain gitu. Jadi penyiar jangan males. Lo Betul, betul. harus denger radio-radio lain. Bahkan kalau misalnya lo punya akses keluar kota, dengerin keluar kota. Jangan cuma di dalam-dalam sini aja. Nggak akan jadi apa-apa. Itu yang paling saya ingat. Oh iya betul. Berarti memang harus terus belajar dan terus ingin tahu sebenarnya ya. Betul. Dia terus. Jadi karena memang untuk itu strateginya untuk beradaptasi. Kayaknya nggak cuma buat siaran ya, dimanapun kayaknya juga itu bisa berlaku sih. Iya. Dan itu Kita update saya dengan masih, diri sendiri. itu Gitu. terus saya lakukan sampai sekarang sih, Chris. Gitu. Karena masih relevan ya. Saya rasa itu masih relevan gitu. Sampai kapanpun sih. Mhm. Omongan itu gitu. Oh.
petuah itu, nasihat itu gitu. Mm, mm, Itu sih. oh, Kalau untuk bagaimana beradaptasi dari sisi jam siaran, sebetulnya sih kalau yang saya alamin perubahan jam siaran itu terjadi ketika saya pindah radio. Jadi kan radio yang awal itu, aku SMA itu, ya kan, mm, itu kan anak SMA banget tuh, salam-salam, request ya, lagu, kirim lagu segala macam kan, telepon apa segala macam. Itu saya siarannya jam 5 pagi sampai jam 6 mm, setiap hari Senin sampai Jumat, ya kan? Kemudian lulus SMA, kuliah itu dapat radio yang segmennya beda. Beda tuh dari yang anak muda banget, jadi radio yang muda dewasa, 20-30 tahun, mm, mengikuti usia kita gitu. mm, Dan satu sneak peek ya, satu bocoran juga buat teman-teman yang mungkin akan tertarik untuk jadi penyiar adalah penyiar itu disesuaikan jam siaran penyiar itu disesuaikan dengan karakteristiknya dan dengan warna suaranya mm, gitu. Jadi kenapa saya bisa dapat jam malam ya karena suara saya cocok di malam ketika mm. usia saya sudah masuk 20-an Oh iya iya benar-benar. gitu. Jadi ya gitu. Itu siaran malam lumayan sih 4 tahun ya. Jadi nemenin orang-orang puyeng gitu kan, nemenin orang-orang mau tidur yang nggak bisa tidur, nemenin orang-orang yang lagi ngerjain skripsi segala macam kayak begitu. Itu sih dengerin curhat orang, sambatan kayak gitu-gitu sih. Itu 4 tahun saya ngelakuin, saya menemani mereka seperti itu. Itu sih. Nah, oke. Bobi mau tanya apa? Tanya itu. Kalau siaran malam berarti kan jadwalnya kebalik kan. Tapi itu apa masih bisa bangun nggak sih, Mas Fendi? Bangun paginya ya, Bob? Ya ya, soalnya kan jamnya kan malam, jadi kan kebalik terus kan ganggu jam tidur itu. Nah itu nanti itu gimana? Masih kejaga nggak tidurnya? Tidurnya pasti kalau kebalik, Bob. Tapi gini, jadi jadwal siaran pun itu kita kalau zaman aku kuliah dulu ya, di zamanku kuliah dulu dan waktu siaran di radio waktu zaman kuliah dulu, kita biasanya di awal semester itu kan punya KRS-an ya, punya Betul. kartu KRS kan. Nah, itu Ya. yang di fotokopi kartu KRS itu yang kita harus setorkan dulu ke program director waktu itu. Baru beliau yang membuat jadwalnya. Jadi Oh, bisa disesuaikan dari situ. ya, Nah, betul, gitu. Jadi kalau misal, si Fendi kuliahnya kayak jam 10 pagi nih, ya udah gitu. Jadi kasih malam terus gitu. Tadi kalau Bobi nanyanya, kalau di tengah-tengah tiba-tiba ada switch gitu ya, katakan ada kuliah yang awalnya siang jadi pagi, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, walaupun kurang tidur ya gitu, ya ya harus bangun gitu. oh, Itu sih. ya. Oh ya, berarti harus belajar apa? Profesionalitas ya. Wah, profesionalitas. Profesional, betul, betul, betul. Bobi ini ya, kece ya, Oh iya, profesional loh. harus belajar terus. Katanya kan belajar terus ya. Harus Eh, meskipun Bobi nggak sekolah sih. Iya, sekolah ribet kamu kalau kamu sekolah banyak tanya nanti. Nah, itu kalau tentang tadi tentang siaran begitu. Tadi banyak ya nanti yang didapat ya sudah cerita banyak dari Mas Wendy. Nah, kalau kita ngomong kita bawa ke sekarang. Kita bawa ke sekarang ya. Kalau untuk radio, sebenarnya radio itu masih prospek atau apa gimana kalau di industrinya sendiri? Karena memang yang aku tahu kebanyakan radio itu cuma kalau di case di Surabaya ya di aku ya itu cuma buat buka buka lalu lintas saja suara Surabaya aja sudah kebanyakan orang gitu. Oke. Radio, kalau ditanya radio apakah akan bertahan, radio akan terus bertahan, Chris. Hmm. Karena gini, spesialnya radio ini adalah dia sifatnya personal. Pernah nggak sih Bobby atau Chris atau Sobat Boci semua gitu ya, ngerasa penyiar tuh sakti banget gitu. Jadi ketika Bobby, Chris atau Sobat Boci lagi sakit, tiba-tiba penyiarnya ngomong, buat kamu yang lagi sakit cepat sembuh ya, jaga makannya, minum vitamin, jangan lupa, pokoknya jangan sampai drop karena cuaca lagi nggak enak banget. Pernah nggak sih dengar radio ketika kita Oh lagi iya. sakit disapa kayak begitu? Hmm. Nah, itu kekuatan radio itu dia sifatnya personal. Jadi Oke. itu yang nggak didapetin even di podcast sekalipun. Podcast itu satu arah. Betul betul. Ketika kita mau reach out ke pendengar kita gitu ya, Bobby dan Chris mau reach out ke Sobat Boci, harus pakai media yang lain, sosial media apa segala macam. Tapi belum ada yang bisa mengalahkan saktinya radio dalam tanda kutip dari sisi personalitasnya. Oh ya ya oke oke menarik sih itu. Gitu. Lagi misal nih lagi nyetir gitu, pulang kantor gitu. Aku nyebutnya Sobat Boci gitu ya misalnya. Ya. Buat Sobat Boci yang sekarang ini lagi di jalan, kena macet, ya udah sabar ya, jangan emosi. Ingat,
di rumah ada yang nungguin, misal. Nah, bisa. Gitu, sabar ya, gitu, pasti nyampe rumah kok. Udah deh, supaya nggak bosen, supaya nggak uring-uringan di jalan karena macet lagi panjang banget, saya temenin deh sama lagu ini, misalnya lagunya main gitu. Hmm. Nah itu sisi personal itu yang membuat radio tetap bertahan sampai sekarang. Di samping juga informasinya, kalau tadi Chris sempat mention Suara Surabaya, itu kan sakti banget tuh. Hmm. Saya pernah dengerin gitu, ada satu kejadian tabrak lari di salah satu tempat lah di Jawa Timur gitu, yang pelakunya ini bisa tertangkap dalam waktu 3 jam saja, hanya karena semua pendengar Suara Surabaya pada rame-rame ikut nyusur si pelaku itu sampai di mana, plat nomornya apa, sampai di mana, kedapatan di mana, itu hanya bisa ke tracking lewat radio. Itu pernah terjadi. Kedekatan Gitu. personal itulah ya, kesan personal Betul, itu yang betul, diberikan oleh radio, dan itu juga ada timbal baliknya ya. Jadi betul. yang maksudnya timbal baliknya lebih terasa langsung lah begitu ya kalau radio. Impactful, lebih Impactnya berdampak gitu lebih ya. berdampak. Jadi sebenarnya sih masih bisa survive, dan karena memang punya sisi personal itu orang-orang itu. Betul. Mau diganti pakai AI, mau diganti pakai apapun, nggak akan bisa karena sisi humanis ini yang Ya, sisi terus orangnya. yang terus akan dicari oleh manusia. Sisi hubungan personalnya gitu ya. Betul, betul. Betul, betul. Kalau misalnya tentang survive ya pasti menurut Mas Fendi ya survive karena orang masih butuh itu. Dan pastilah kita makhluk sosial, nggak bisa lah kita ngilangin itu. Ngilang hubungan Benar, sosialnya itu. Itu. betul. Bobby lagi deh, mau tanya, gue tanya. Oh iya, iya, aku mau tanya. Gini Mas Fendi, kalau misalnya Ya, di radio kan itu kan orang-orang suka denger radio. Nah, mm, kalau misalnya radio itu kan ada alternatifnya udah banyak tadi kan. Alternatifnya sudah banyak tapi katanya nggak bisa diganti. Nah, kalau radio itu perkembangan ke depannya kira-kira menurut Mas Fendi apa sih? perkembangan radio sekarang luar biasa hebat ya, Bob. Kita lihat aja misal sekarang, dan radio sekarang lebih catch up ke teknologi. Kita lihat aja misal, aku sebut merek nggak apa-apa ya, Nggak boleh, boleh. sebut station nggak apa-apa ya. Ah. Misalnya RRI dia punya RRI Net, dia punya Voice of Indonesia. Itu kan salah satu cara radio untuk catch up dengan teknologi. Oke, mungkin radio konven sudah tidak banyak didengar, tapi radio sekarang sudah banyak masuk ke beberapa platform. Oh ya betul. Coba lihat deh, kayak misalnya di Surabaya ada Hard Rock FM Surabaya yang tiap hari dia pasti live TikTok. Coba deh kalau Bobby, Chris atau Sobat Bocin pengguna aktif TikTok gitu. Coba di jam 6 sampai jam 10 pagi itu pasti ada Hard Rock FM Surabaya, itu siarannya pasti live TikTok gitu. Kalau di Surabaya ya, dan ini kan akhirnya kan bisa reach out ke teman-teman atau pendengar yang di luar Surabaya tuh. Betul. Untuk bisa masuk. Nah, TikTok kan nggak cuma di sini aja, nggak lokal doang gitu, semua dunia, di seluruh dunia lah. Betul. Kemudian ada teknologi streaming. Streaming. Streaming itu teknologi yang sudah lumayan lama ya, mesti di tahun 2009 zaman itu, yang masih hanya bisa diakses via website gitu. Sekarang udah bisa pakai aplikasi. Kita kalau misalnya di Smart TV juga bisa gitu. Saya aja sekarang terus terang ya, untuk mendengarkan radio di luar kota itu dari TV gitu. Karena ya aksesnya ke sana sekarang gitu kan, atau dari handphone gitu. Install satu aplikasi yang kita bisa dengerin radio-radio dimanapun, bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke belahan dunia manapun gitu. Terus ya tadi contoh yang paling konkret dan radio masa kini mengikuti perkembangan zaman yang paling kelihatan di RRI Net gitu. Dia punya streaming. Dia punya streaming dia punya siaran streaming yang disiarkan lewat platformnya sendiri, aplikasinya dia sendiri, lewat YouTube, lewat sosial medianya dia gitu. Dari belahan Indonesia manapun gitu. Jadi RRI itu kan berjaringan ya, kalau teman-teman tahu gitu. Jadi kita bisa dengar nih sekarang RRI Kupang lagi puterin lagunya, misal lagi puterin lagunya Mahalini, itu bisa dengerin di Malang gitu. Dan ada versi visualnya juga. Jadi ada radio yang bukan hanya menjual, dalam tanda kutip menjual dari audionya saja, tapi sekarang sudah menjual sisi visual. Terus yang paling terobosan hebat, yang paling saya apresiasi, ada di RRI sekarang punya Voice of Indonesia. Itu radio Republik Indonesia berbahasa Inggris untuk konsumsi luar negeri. Jadi full siarannya tiap hari itu pakai bahasa Inggris dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Konsumsi utamanya bukan untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk masyarakat di luar Indonesia, orang asing gitu. Itu
Itu langkah yang luar biasa hebat sih buat saya gitu. Hmm. Dan disitulah akhirnya bisa bisa apa ya, bisa menunjukkan kalau radio akan tetap bertahan sampai kapanpun gitu. Cuma memang mungkin bentuknya tidak sekonvensional dulu gitu ya, karena sudah aksesibilitas dan fleksibilitasnya sudah berubah gitu ya. Betul. Jadi kalau tadi Bobby Chris nanya gitu ya, bagaimana cara Fendi untuk bisa beradaptasi gitu. Bukan hanya Fendinya, bukan hanya penyiarnya saja yang beradaptasi, tapi juga radionya secara utuh, Hmm. stationnya juga beradaptasi Betul, gitu. betul. Jadi sebenarnya gini sih, Chris, Bobby, radio itu sudah punya tadi modal yang kuat ya, sisi personalitasnya tadi ya. Hmm. Kemudian sisi personal ini harus ditunjang atau sekarang ini ditunjang dengan teknologi yang luar biasa masif gitu. Nah, ini yang membuat radio, aku sangat yakin radio tidak akan pernah mati itu karena ini gitu. Karena semua radio sekarang sedang upgrading ya, secara Hmm. secara harfiahnya sedang upgrading untuk membuat sebuah konten digital untuk menjadi digital gitu dan bisa diakses dimanapun Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Ya, kita kan pernah dulu di wawancara radio ya kan. Iya, itu juga Hmm, dimasukin online juga sih sama mereka gitu. Jadi ya memang karena sudah lebih berkembang lah daripada pemikiran kita dulu gitu ya. Yang radio betul. itu masih kelihatan tua banget kalau ngomong gini ya, tapi ya apa masih sinyalnya masih AM gitu kan gitu. Ya AM, SW itu ya zaman itu ya. Heeh. Iya, sinyal masih gitu-gitu kan memang gitu. Ya itu ya tapi memang sekarang betul sih, memang lagi sudah bertransformasi lah mungkin istilah yang tepat ya. Ya, Dia supaya bisa ngikutin apa yang ke depan apa dengan perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan sisi personal tadi itu. betul. Karena itu apa ya? Aku bilangnya itu keunikan ya, sisi uniqueness-nya di radio itu personal. Heeh, heeh. Itu sisi yang paling kuat tuh itu. Betul, Gitu, betul. Bobby Betul. Chris. Nah, Bobby mau tanya apa lagi? Oh itu apa? Mas Fendi biasanya kalau kalau misalnya bisa siaran lagi kan udah enggak kan? Kalau bisa siaran lagi mau siaran tentang apa? Gini sih, Bob. Wah, Bob pertanyaannya jadi ini ya, jadi eh, bikin saya ini lagi. Radio itu cinta pertama saya. Hmm. Sampai kapanpun kalau ada kesempatannya saya tetap mau siaran radio. Sekarang belum ada kesempatan, belum ada momen yang pas aja untuk siaran gitu. Tapi kalau tadi Bobby bilang gitu ya, nggak mungkin siaran. No, nggak. Saya tetap mau siaran. Karena radio itu cinta pertama saya. Saya bisa berkarir di luar radio gitu ya. Saya sempat bekerja juga untuk sebuah kantor berita di Indonesia. Saya bisa menjadi pembicara, saya bisa nge-MC, saya bisa bikin podcast, saya bisa ngobrol sama Bobby dan Chris sekarang ini gitu. Itu semua dari radio. Radio itu cinta pertama saya, Bob. Hmm. Sampai kapanpun saya tetap akan mau siaran gitu ya. Ketika ada kesempatannya, ada ajakannya, waktunya pas segala macam, momennya tepat segala macam, saya akan tetap mau siaran. Dan kalau sekarang ini dengan kondisi sekarang, dengan usia saya yang sekarang, saya tuh pengen sebetulnya siaran musik 90-an. Kangen gak sih? Waduh, iya iya. Gitu. Jadi kayak ya nggak tahu nih, si si Bobby kenal nggak ya? Misalnya kayak lagu-lagu zamannya Sheila Majid, lagunya Java Jive gitu. Ingat, Chris ada di masa itu juga nggak sih, Chris? Waduh, kayaknya kayaknya nggak terlalu sih. Aku 2000-an sih kayaknya tapi ngikutin Oke, itu sih. ya itu asik gitu. Maksudnya kayak kalau 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 ini ya, kalau kita ke international artisnya ada Gloria Estefan, Nah, itu ada tahu tahu. Shania Twain kayak gitu gitu tuh seru gitu. Terus Hmm. boyband NSYNC, Hmm. Backstreet Backstreet Boys, Boys. kayak gitu-gitu tuh seru gitu. Saya pengen gitu. Saya pengen banget bisa siaran di program 90-an, Hmm, hmm, hmm. musik 90-an gitu. Dengan format 90-an gitu ya. Kalau radio di Indonesia yang memutarkan format itu ya, pernah tahu Kiss FM Jakarta nggak sih? Pernah dengar sih itu Sofan. Nah, itu radio yang paling nyaman sih buat saya untuk saat ini. Hmm. Gitu. Ya Gitu, siapa tahu kan Bob. ini kedengar sampai Kiss FM kan ditawari kan lumayan rezeki dan mengulang juga keinginan gitu. Amin, semoga ya. Doa Hmm. baiknya juga buat Bobby dan Chris juga ya. Semoga banyak tawaran-tawaran yang lebih hebat lagi ya setelah Iya, ini ya, ya. amin, amin juga. Nah, biasanya kalau aku udah gini mau selesai. Karena ini udah mau selesai. Ya, ya, tapi karena durasi sih bener sih. Jadi
Kalau terakhir sih buat Ah, dari Mas Fendi, pertanyaan pamungkas anggapannya paling terakhir lah. Itu mm, kalau ada yang pingin terjun ke radio gitu kayak cerita Mas Fendi, itu mungkin atau mungkin yang kondisinya mirip seperti dulu Mas Fendi gitu, nggak berani, nggak pede, ngomong ke publik gak enak. Sekarang sudah bertransformasi begitu luar biasa. Sebenarnya untuk tips-tips bagi orang yang mungkin tertarik atau pingin nyoba meskipun mungkin kemampuannya belum di situ. Nah itu di mana tipsnya? Sekarang medium itu banyak, nggak kayak zaman saya dulu. Kalau kita dulu ya, Hmm. aku nggak tahu kalau kalau Bobby dan Chris aku nggak ngerti. Tapi kalau aku dulu untuk menjadi terlihat itu mediumnya terbatas. Kalau nggak masuk majalah, masuk koran, masuk TV ya harus ke radio. Hmm. Itu lo akan didengar tuh sampai kapanpun gitu. Tapi sekarang kan nggak kayak gitu. Percaya nggak sih? Sekarang ada TikTok. Yang lagi masif banget adalah TikTok. Oke, kita bahas di TikTok itu. Isinya TikTok itu apa aja? Banyak orang yang dalam tanda kutip dia punya ketidakpedean, sisi nggak pede di dirinya itu sekarang bisa menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain. Bobby, Hmm. Chris pernah tahu atau pernah lihat nggak sih ada orang yang menceritakan perjalanan jerawatnya di TikTok? Waduh, nggak tahu sih. Cuma yang mirip dengan itu ada banyak. Ah, ya kan yang serupa itu banyak ya. Nggak serum Maksudnya itu banyak. dulu di zaman saya dulu gitu. Orang jerawatan, saya sendiri pun gitu. Jerawatan tuh nggak pede ketemu orang. Hmm. Sekarang dia menceritakan bagaimana skincare rutinnya, bagaimana dia survive untuk bisa terbebas dari jerawat, sampai kayak gitunya. Dan itu menginspirasi gitu. Hmm. Ya kan? Jadi Oh. itu dulu kalau misalnya bagaimana teman-teman yang tertarik tapi kemampuannya belum tadi kan dibilang. Jangan jangan pernah meremehkan diri sendiri. Itu nggak boleh gitu. Jadi Hmm. ya udah coba aja gitu. Sukanya apa? Coba aja dulu. Medium banyak sekarang gitu. Misal ketika teman-teman nggak pede atau belum pede harus tampil muka di depan kamera. Kan bisa pakai voice over sekarang. Hmm. Betul nggak sih? Betul, betul. Ceritain aja, storytelling aja, bisa kok, itu bisa gitu, tinggal bagaimana pintar-pintar kita aja gitu. Jadi jangan anggap kekurangan itu sebagai sebuah malapetaka, aku selalu bilang seperti itu gitu. Ambil sisi yang lain, ambil point of view yang lain gitu ya. Contohnya tadi gitu, ada banyak sekali sekarang survivor kondisi tertentu, misalnya kayak kulit berjerawat, kemudian punya berat badan berlebih, size plus, Hmm. bagaimana survive-nya dia untuk bisa menjadi ideal, itu sekarang bisa menjadi konten inspiratif yang dulu nggak pernah terpikir itu akan menjadi sebuah nilai plus. Bener Hmm. nggak sih? Betul, betul, betul. Karena medium sudah banyak juga dan memang itu sekarang sudah persepsi lah mungkin istilahnya ya, persepsi. Mm-mm. Nah. Mm-mm. Betul. Dan tapi satu hal yang harus diingat ketika teman-teman berani memulai mencoba, pikirin dulu. Jangan ngawur. Segala sesuatunya harus dipikirkan. Karena sosial media itu aku sangat tidak setuju. Ini akan menjadi pro dan kontra. Tapi aku sangat tidak setuju dengan statement, ya sosial media gue yaitu aturan gue. No, sosial media itu ranah publik, teman-teman. Hmm. Semua bisa akses sosial media kalian gitu. Jadi bijak, pilih, pikir-pikir sebelum membuat sebuah konten atau membuat sebuah konten ya. Zaman sekarang membuat sebuah konten dan sebelum ngepost karena itu akan ada respon pasti dari orang. Jadi bertanggung jawablah dengan sesuatu yang kalian buat dan kalian posting kalau zaman sekarang. Iya, Itu. oke. Terus kalau kalau tadi bagaimana teman-teman bisa untuk menjadi penyiar radio atau segala macamnya, be authentic, be yourself. Hmm. Jangan jadi orang. Misal, Bobby dan Chris suka sama artis tertentu atau suka sama public figure tertentu. Jadikan mereka sebagai inspirasi, Hmm. gitu. Dicontoh boleh, tapi jangan ditiru. Karena mencontoh dan meniru ini dua hal Iya, yang berbeda ya benar. gitu. Kalau kalau mencontoh berarti ya kamu ambil yang baik-baiknya saja, tapi kalau meniru benar-benar itu Benar semuanya. ditiru plek ketiplek benar-benar semuanya diimplementasikan ke kita. Hmm. Itu sih pesanku. Be authentic, Be authentic. be yourself, be authentic. Nah, tadi Itu aja. memang kalau mengingatkan Mas Wendy mengingatkan dengan sosial media karena memang ranah publik harus berhati-hati gitu. Iya, tapi kamu Mm-mm. kebanyakan pikir terus gak buka posting-posting konten. Nah, kan? Nah itu sih Ya itu biasanya, masalah itu sih tersendiri lah biasanya itu. memang. Itu masalah masalah tersendiri lah itu nantilah. Ini waktunya sudah mau habis soalnya. Oh iya, iya. Itu apa Mas Fendi terakhir mau
buat Ya. promosi podcast sama workshop itu. Nah, workshopnya ngapain? Nah, apa sempet Oh, oke. Bobby sama Chris ngecek di Instagramnya ada itu tentang workshopnya itu. Bisa diceritain? Ya. Jadi saat ini atau sekarang ini kesibukan saya selain berpodcast juga saya sedang menjalankan sebuah fasilitator komunikasi dan juga self development yang namanya Makna Kata Communications. Ini adalah sebuah fasilitator komunikasi dan juga self development untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasinya dan self developmentnya secara efektif dan berdampak. Di bulan Desember ini, minggu ini, hari Sabtu besok, tanggal 21 Desember 2024, kebetulan kita punya public training, one day training excellent public speaking, itu di Malang tempatnya. Kita akan mengulik bagaimana cara bisa bukan hanya berani tapi bisa melakukan public speaking secara tepat dan berdampak. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore akan ada 2 sesi yang menyenangkan sekali di situ. Kita akan lebih banyak praktek dan sedikit teori. Kita akan lebih banyak bermain dan praktik di situ untuk bisa mengasah dan mengolah kemampuan komunikasinya Sobat Boci semuanya. Tapi kalau misalnya memang belum bisa di bulan ini, akan ada banyak sekali nanti di tahun 2025 workshop, pelatihan, baik itu online ataupun offline yang akan ada. Itu teman-teman bisa cek di @maknakata.com, COMM, double M ya, makna Oh, double kata M. Oke. titik COMM itu untuk informasi workshop, informasi program kita di tahun 2004 dan juga 2025 besok gitu ya. Untuk podcast bisa juga dengerin karya podcast saya sama seperti Bobby dan Chris, bisa diakses via Spotify, via aplikasi Noise, Google Podcast dan juga apa lagi satunya? Oh, Apple Podcast. Itu nama podcastnya Makna Kata Podcast. Episode barunya tayang setiap hari Jumat jam 9 malam. Tuh, Oke. Bobby. Oke, oke, oke. Nah, jadi stay tune ya karena ada online-nya juga ya karena pendengar Sobat Boci ini juga dari luar soalnya, luar apa Jawa juga. Jadi perlu mungkin kalau yang tertarik ikut online boleh deh. Nanti di stay tune Boleh, aja silahkan. dipantengin aja di Instagramnya maknakata.com M-nya 2. Hmm. Oke deh. Kalau podcast, kalau podcastnya di Makna Kata Podcast ya. Mana kata podcast. Ya, Jadi satu. nanti aku masukin deskripsi juga gitu ya. Siap. Terima Oke. kasih. Oke, oke. Makasih ya Mas Pendi yang buat waktunya. Sama-sama. Jadi Sama-sama. cerita banyak, semoga apa kata-katanya itu? Oh, itu nostalgia. Oh ya. Oh ya, semoga bernostalgia kembali dengan masa lalu. Nah, saat Iya. ngomong-ngomong ini, Ya, ya, ya. Aku juga terima kasih banyak ya, Chris, Bobby, Ya, Sobat Boci, terima kasih banyak sudah dilirik sama Chris dan juga Bobby untuk bisa ya kita ngobrol bareng di sini dan Hmm. kita bisa bagi cerita di sini semuanya. Senang banget, senang banget, senang banget. Jangan Oke. kapok ya. Nanti kalau misalnya aku apa namanya undang balik ke Makna Kata juga Boleh, boleh. jangan ini ya, nah ya, jangan nolak ya. ya. Ah, nanti Bobby pasti akan ngomong lebih banyak. Ini dikit doang. Siap. Iya, nanti akan ngomong lebih banyak gitu. Oke, oke, oke deh. Jadi gitu aja. Makasih Mas Wendy buat waktunya. Iya, Oke, sama-sama.